Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Iva Sulahya, NIM 2010110032 dari kelompok 2 mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Maisyana MPDI yang telah memberi saya kesempatan untuk mepresentasikan makalah pada kali ini. Pada kali ini saya akan mepresentasikan makalah yang berjudul Keberadaan Pendidikan Islam sebelum adanya budaya Islam. Latar belakang pendidikan Islam tumbuh dan berkembang sejalan dengan adanya dakwah Islam yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Berkaitan dengan itu pula, pendidikan Islam memiliki corak dan karakter yang berbeda sejalan dengan upaya pembaruan yang dilakukan secara terus-menerus pasca generasi Nabi Muhammad SAW. Sejak Islam masuk ke Indonesia, pendidikan Islam telah ikut mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Karena melalui pendidikan Islam itulah transmisi dan sosialisasi ajaran Islam dapat dilakukan dan dicapai hasilnya sebagaimana yang kita lihat sekarang ini. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana periodisasi sejarah pendidikan Islam. Yang kedua, bagaimana periodisasi pendidikan bangsa Arab pra-Islam. C. Tujuan rumusan masalah. 1. Untuk mengetahui periodisasi sejarah pendidikan Islam. Yang kedua, untuk mengetahui periodisasi pendidikan bangsa Arab sebelum pra-Islam. A. Periodisasi sejarah pendidikan Islam. Periode peradaban Islam merupakan ciri bagi ilmu sejarah yang mengkaji peristiwa dalam konteks waktu dan tempat dengan tolak ukur yang bermacam-macam. Jadi, periodisasi peradaban Islam adalah ilmu sejarah atau pembabakan sejarah yang mengkaji perkembangan peradaban Islam dalam konteks dan tolak ukur tertentu. Sejarah pendidikan Islam adalah proses pewarisan dan pengembangan budaya umat manusia di bawah sinar bimbingan ajaran Islam, yaitu yang bersumber dan berpedomankan ajaran Islam. Ada 3 jenis periodisasi yang paling umum digunakan dalam kajian sejarah pendidikan Islam. Yang pertama adalah periodisasi yang mengacu pada pergantian kekuasaan. Yang kedua, model periodisasi yang kedua adalah periodisasi yang lebih mengacu pada satuan waktu yang dilalui sejarah peradaban Islam secara umum. Model periodisasi yang ketiga membagi sejarah pendidikan Islam dengan merujuk pada dinamika kualitatif pendidikan Islam itu sendiri. Ketiga model periodisasi di atas pada dasarnya dapat dipergunakan untuk pemetaan perkembangan pendidikan Islam. Masing-masing model memiliki kekhasan dan keistimewaan sendiri. Model yang pertama relatif mudah dipergunakan karena secara struktur sudah mengacu pada tradisi umum penulisan sejarah peradaban Islam sejak zaman awal. Model yang kedua lebih mudah mewadai sejarah pendidikan Islam karena memang tidak menentukan satu kriteria perkembangan tertentu sebagai indikator. Dan yang ketiga mewakili satu upaya membangun informasi sejarah yang khusus membahas pendidikan Islam. B. Periodisasi pendidikan bangsa Arab pra-Islam. 1. Kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Selama periode jahiliyah, masyarakat Arab terpecah menjadi sejumlah suku yang masing-masing memiliki seorang kepala suku. Hubungan mereka yang berkelainan suku bagikan musuh. Jika terjadi permusuhan antara suku-suku tersebut, tidak ada pihak yang menjadi penengahnya. Masyarakat Arab sebelum Islam memiliki kesusastraan sebagai puisi dan prosa. Ia diciptakan untuk mengungkapkan dan melukiskan adat istiadat, tata susila, agama, kepercayaan, kepahlawanan, peperangan, pesona alam, dan lain-lain. Pada waktu-waktu tertentu diadakan lomba pembacaan puisi di tempat-tempat di mana orang Arab sering berkumpul. Bagi yang memenangkan lomba tersebut, maka karya puisinya akan digantung di dinding Ka'bah. 2. Proses pembelajaran masyarakat Arab pra-Islam. Dalam bidang pendidikan, masyarakat Arab pra-Islam menerapkan pola pendidikan keluarga yang diarahkan pada pemberian pembinasaan, keterampilan, sifat, dan karakter yang harus dimiliki oleh seseorang dalam kehidupan keluarga. Pada masa itu, jumlah orang yang cerdas dapat membaca, menulis, dan menghitung jumlahnya masih dapat dihitung dengan jari. Oleh sebab itulah, masyarakat Arab di masa itu disebut dengan masyarakat jahiliyah. Pengertian jahiliyah yang tersebar luas di antara kita perlu diluruskan, karena pengertian yang tepat untuk masa jahiliyah bukanlah masa kebodohan dan kemunduran, tetapi masa yang tidak mengenal agama tauhid yang menyebabkan minimnya moralitas dan peradaban yang hanya berdasarkan pada nilai-nilai materialistik. 3. Jenis-jenis pembelajaran Arab pra-Islam. Menurut Murni Mursi, pendidikan di negeri Arab pra-Islam dilaksanakan melalui peniruan dan cerita. Kaum Arab mengekspresikan dan membagikan nilai-nilai kemasyarakatan dalam kabilah melalui syair-syair. Ilmu yang mereka kenal terbagi menjadi 3 bidang ilmu pengetahuan.
ilmu tentang nasab, keturunan, sejarah, dan perbandingan agama, ilmu ru'ya, mimpi, ilmu tenung, sihir. 4. Kondisi pendidikan bangsa Arab era jahiliyah. Berkenaan dengan kurikulum dan silabus pembelajaran pada masyarakat Arab Badui zaman jahiliyah, secara umum tidak ditemukan adanya kurikulum dan silabus yang khusus, baik dalam pendidikan keterampilan maupun peradaban. Mereka berpegang kepada peradaban, etika, dan pengetahuan melalui taklid atau berdasarkan nasihat dan pepatah dari ayah, ibu, atau orang-orang pandai cendekia dari kalangan kerabat dekat atau para tokoh masyarakat. Terkadang mereka juga memperoleh melalui jalan kontemplasi, melalui institusi yang tajam tentang makna-makna yang luhur, pemikiran yang kuat, dan daya imajinasi yang mendalam. Kesimpulan, pada dasar pendidikan bangsa Arab sebelum datangnya Islam, bangsa Arab pada saat itu telah memiliki kemajuan Islam, pengetahuan yang tinggi pula. Ilmu yang dimiliki mereka antara lain ilmu bangunan. Hal ini dapat dibuktikan oleh kemampuan mereka membuat rumah dengan cara memahat gunung batu. Mereka juga mampu membuat bangunan raksasa bernama Ma'rib yang mampu menampung air tatkala hujan. Lalu air itu dilahirkan ke rumah-rumah penduduk untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, ilmu sejarah. Pada zaman itu ilmu sejarah hanya terbatas pada silsilah keturunan saja. Silsilah tersebut digunakan untuk menghafal urutan hadis atau rijaul hadis. Yang ketiga, ilmu tentang iklim. Pengetahuan mereka tentang iklim pada saat itu masih sederhana. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.